ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Maka dari itu, ketika ada pertanyaan, kenapa senang datang ke pengajian? Karena itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau misalkan Allah dan Rasulnya sudah perintahkan kepada kita, dan ini cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka otomatis segala perintahannya kita akan laksanakan. Karena kita betul dan kita mencintai Allah dan Rasulnya. Wartaekonomi.co.id. Kiai Holil buat yang suka cibir ibu-ibu pengajian, yang tidak suka ngaji jangan suka usil. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang ukhuwah dan dakwah, Kiai Haji M. Holil Nafis, angkat bicara terkait pernyataan kontroversial Ketua Dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung maraknya fenomena ibu-ibu aktif dalam pengajian atau majelis taklim. Pernyataan ini pun dianggap tidak patut dari seorang tokoh yang juga pernah menjabat sebagai Presiden RI. Kiai Holil menilai pernyataan yang dilontarkan Ketua Umum PDIP tersebut salah kaprah. Sebab bagaimanapun pengajian tidak menjadi penyebab seseorang bodoh. Kiai Holil pun mengingatkan Megawati agar tidak usil mengusi umat muslim. Saya maafkan, tapi tak ada ceritanya ibu-ibu rajin ngaji itu bodoh dan tidak kreatif. Ngaji itu melatih hati dan mengkaji melatih pikir. Keduanya banyak yang bisa memadukan sekaligus. Soal tak senang ngaji tak apalah, tapi tak usah usil dengan ibu-ibu yang rajin ngaji sampai kapanpun. Dikutip dari akun resmi media sosial dan telah terkonfirmasi republika.co.id hari Minggu 19 Februari 2023. Megawati menjadi sorotan kembali setelah pidatonya memicu kontroversi di media sosial. Pidato Megawati itu terucap saat ia menjadi pemateri dalam seminar nasional Pancasila dalam tindakan Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta mengantisipasi bencana di Jakarta Selatan pada hari Kamis 16 Februari 2023. Salah satu pidato Megawati yang kontroversial adalah ketika membahas masalah anak stunting. Dia pun mengaitkannya dengan aktivitas keagamaan kaum ibu yang waktunya tersita untuk pengajian sehingga lupa mengurus anak. Alhasil, ia sampai berpesan agar kaum ibu bisa membagi waktu agar waktunya tidak habis untuk pengajian dengan melupakan asupan gizi anak. Saya melihat ibu-ibu tuh ya maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya mikir gitu loh, kata Megawati di acara yang dihadiri republika.co.id tersebut. Ini pengajian iki sampai kapan toyo? Anaknya arep dikapake. Anaknya mau diapakan? Iya dong, boleh, bukan nggak boleh. Saya pernah pengajian kok, ucap Megawati melanjutkan. Megawati itu bakal menginstruksikan kedua menteri yang mengurusi ibu-ibu dan stunting, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati alias Bintang Purpayoga, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini untuk mengatur waktu ibu-ibu supaya tidak terus mengikuti pengajian karena sampai melupakan asupan gizi anak. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga, ucap Ketua Umum DPP PDIP tersebut. Dia menyadari selama ini banyak orang yang menilainya sebagai sosok kurang islami. Megawati pun membantah persepsi seperti itu. Dia pun mengungkapkan pernah menunaikan haji dan umroh lebih dari sekali.
Saya orang Islam, nanti dibilang nggak Islam. Naik haji saya sudah 2 kali, umroh saya sudah 3 kali. Ada yang mengatakan saya nggak Islami, ya bodoh amat, katanya. Berikutnya, Megawati menyinggung tabiat di masyarakat yang terkesan tidak siap menghadapi bencana. Bahkan muncul anggapan di benak masyarakat jika bencana adalah pemberian Sang Pencipta. Dia pun mengajak semua pihak bisa lebih peka menghadapi bencana. Bok, jangan gini, rakyat kita jadi tidak siap. Kenapa? Selalu dibilang ini, bencana itu sudah dibilang pemberian Gusti Allah. Masya Allah. Maksud saya Tuhan itu mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu mesti yang namanya supaya hidup. Hidup, ucap Megawati. Belum seperti sekarang bertatap muka. Saya sering mengatakan pada diri saya ini manusia unik di Republik Indonesia. Supaya tahu dulu sedikit CV saya ini anak Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Langopo lodik, saya gembor-gemborin pemuda Indonesia tuh tingginya 180. Lah tahu-tahu kamu keluarin yang namanya tinggi minimum 160 ki ngopo toh? Ya ilah bu, ibu nggak tahu lapangannya emang susah bu nyari 180. Ya tapi mbok yora jangan 160 lah, mbok bilang biar ada keren ya 170 lah, sampai nawar gitu loh. Lah ini mesti diomongin ibu-ibunya. Kenapa? Akibat stunting tadi. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai. Barangkali Bu Mega belum mengetahui itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ingatkan kepada kita semuanya, wabil khususnya kaum muslimin dan muslimat, terkait daripada pengajian atau thalabul ilmi. Nabi SAW bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki dan muslim perempuan. Jadi kalau misalkan dia laki-laki dan perempuan dan orang tersebut muslim, maka wajib melaksanakan thalabul ilmi. Bahkan ya ikhwah, thalabul ilmi adalah kewajiban. Kalau misalkan dilaksanakan, dia mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan, dia mendapatkan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu tentunya beberapa derajat. Sampai-sampai Allah berfirman secara khusus bagi orang yang memiliki ilmu, maka Allah akan angkat dirinya beberapa derajat. Saking luar biasa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Makanya wajar kalau misalkan ada seseorang yang senang berangkat ke pengajian, kalau misalkan ada seseorang yang rajin berangkat ke pengajian, karena pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luar biasa. Karena ini merupakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah nyatakan dalam Al-Quran akan ditinggikan derajat orang yang memiliki ilmu. Bagaimana orang tersebut memiliki ilmu? Kalau misalkan dia tidak pengajian, kalau misalkan dia tidak thalabul ilmi. Maka dari itu, thalabul ilmi ini merupakan kewajiban yang bukan datang daripada kita, akan tetapi daripada Allah dan Rasulnya, agar kita senantiasa melaksanakan thalabul ilmi. Maka dari itu, ketika ada pertanyaan, kenapa senang datang ke pengajian? Karena itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau misalkan Allah dan Rasulnya sudah perintahkan kepada kita, dan ini cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka otomatis segala perintahannya kita akan laksanakan. Karena kita betul dan kita mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.